Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Raina Puspita Rahayu, NPM 200610190008 dari Fakultas Peternakan, Program Studi Peternakan PSDQ Pangandaran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agroklimatologi tentang faktor dan elemen iklim yang berhubungan dengan pakan hijauan ternak. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul The Effects of Season and Weather on the Growth Rate of Ryegrass Clover Pasture, yaitu pengaruh musim dan cuaca pada tingkat pertumbuhan padang rumput semanggi ryegrass. Dalam jurnal ini menjelaskan sebuah eksperimen di mana pengaruh iklim, musiman, dan variasi cuaca sementara atau mingguan pada tingkat pertumbuhan padang rumput gandum hitam, rotasi pendek, dan semanggi putih ditentukan. Dalam jurnal ini, metode penelitian yang dilakukan adalah teknik pengukuran meliputi replikasi dalam ruang dan waktu. Analisis statistik menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara tren musiman dalam tingkat pertumbuhan, cahaya, dan suhu. Korelasi positif juga diperoleh untuk fluktuasi mingguan dalam tingkat pertumbuhan yang disebabkan oleh faktor cuaca. Padang rumput diairi selama musim panas dan awal musim gugur sehingga air selalu cukup untuk pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan harian rata-rata padang rumput berkisar dari 10 pound bahan kering per hektar di musim dingin hingga 120 pound per hektar di awal musim panas. Fluktuasi mingguan dalam tingkat pertumbuhan yang disebabkan oleh cuaca sebesar kurang lebih 50% dari tingkat pertumbuhan mingguan. Potensi hasil tahunan dekameter diperoleh dari jenis padang rumput yang tumbuh di wilayah diperkirakan 22.000 pound per hektar. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh faktor iklim terhadap laju pertumbuhan pada jenis padang rumput tersebut. Dilakukan untuk mendapatkan serangkaian kurva pertumbuhan dari total herba, ryegrass, dan semanggi putih dengan pengaruh fluktuasi cuaca yang bergerak. Pada eksperimen sebelumnya, dilakukan uji kesesuaian teknik untuk studi pertumbuhan lapangan dan berlangsung selama 9 minggu. Metode Percobaan dilakukan di Stasiun Palmerston Utara Divisi Grassland, Departemen Riset Ilmiah dan Industri di Lempung Lumpur Manawatu. Di awal percobaan pada tanggal 12 Mei 1955, padang rumput sudah memasuki tahun keempat sejak penaburan. Teknik eksperimental telah dijelaskan sebelumnya oleh Brockham pada tahun 1955 dan Grenday pada tahun yang sama. Namun, ada beberapa modifikasi yang diperlukan oleh perpanjangan durasi percobaan ini. Interval antara waktu pengulangan ditingkatkan menjadi 2 minggu dan 29 pengulangan waktu yang terpisah. Untuk perawatan awal padang rumput sudah dijelaskan sebelumnya, namun interval antara pemotongan awal diperpanjang menjadi 2 minggu. Hasil herba ditentukan dengan memotong selebar 2 kaki melalui setiap plot dan menimbang bahan yang dikumpulkan. Rumputan dipotong menjadi 1 inci, dicampur dan sampel diambil untuk penentuan dan analisis herba. Area percobaan diairi dengan tanaman irigasi overhead selama periode curah hujan rendah. Ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan salah satu fluktuasi pertumbuhan yang disebabkan oleh pasokan air yang terbatas, bisa dilihat pada grafik di bawah. Nah, hasilnya, data yang diperoleh pada tahap pertumbuhan selanjutnya dianggap terlalu variabel untuk dimasukkan dalam analisis. Namun demikian, informasi tambahan yang diperoleh memungkinkan dilakukannya perkiraan hasil. Tabel 1 menunjukkan hasil total herba, ryegrass, dan semanggi untuk 29 kurva pertumbuhan. Gambar 2 ini menunjukkan parameter W yang diplot terhadap rata-rata mingguan dari suhu harian maksimum dan minimum, total radiasi matahari harian, dan jumlah curah hujan ditambah irigasi per minggu untuk periode 13 Oktober 1955 hingga 26 April 1956. Pada gambar ketiga menunjukkan data ryegrass dan clover yang disajikan pada tabel 1, masing-masing dipisahkan menjadi pertumbuhan untuk perubahan iklim dan pengaruh cuaca yang lancar. Pemisahan data tanaman semanggi sebelum data penutupan mulai tanggal 13 Oktober 1955 tidak disajikan karena komponen tanaman semanggi sebagai presentasi dari total hasil herba kecil. Parameter W yang terpisah untuk ryegrass dan clover disajikan sebagai deviasi minggu demi minggu sekitar rata-rata 0.
Perhitungan koefisien korelasi dan regresi yang berkaitan dengan parameter U dengan faktor klimatologi telah dibuat. Data yang termasuk dalam analisis korelasi dan regresi antara parameter W total herba dan faktor cuaca adalah untuk periode 16 Juni 1955 hingga 21 Juni 1956. Pada gambar keempat menunjukkan kurva untuk peningkatan pertumbuhan antara minggu ketiga dan keempat dari setiap kali ulangan. Untuk total herba dan diegras, mereka mencakup ulangan sepanjang masa, tetapi kurva pertumbuhan semanggi hanya mencakup peningkatan antara 10 November 1955 dan akhir. Pada tabel ketiga menunjukkan koefisien korelasi dan regresi yang menghubungkan tren musiman dalam laju pertumbuhan herba total yang ditentukan seperti di atas, dengan tren musiman dalam radiasi dan suhu udara. Dari bulan Desember hingga akhir percobaan, terjadi tren penurunan pada batas atas hasil dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai batas tersebut. Awal tren ini dikaitkan dengan dimulainya irigasi dan langit-langit yang diturunkan dikaitkan dengan hilangnya herba melalui dekomposisi jaringan dan pembusukan jerami yang tersangkut dan aksi jamur sapropit, siput, dan cacing di lingkungan lembab yang diinduksi. Selain itu, kehilangan bahan kering melalui pelepasan benih yang matang tidak bisa diabaikan. Demikian pula langit-langit hasil rendah yang diperoleh selama akhir musim gugur dan musim dingin dikaitkan dengan tindakan badan-badan yang merusak. Perubahan laju pertumbuhan diegras selama musim dingin dan musim semi mirip dengan total herba pada tabel 1 dan gambar keempat. Pada permulaan musim panas, bagaimanapun tingkat pertumbuhan diegras menurun dengan cepat dan pada akhir musim panas dan awal musim gugur diegras merupakan komponen yang dapat diabaikan. Selama periode ini, laju pertumbuhan padang rumput ditentukan oleh komponen semanggi. Perubahan laju pertumbuhan dan komposisi tumbuhan ini dapat dijelaskan dalam istilah toleransi suhu spesies, persaingan antar spesies untuk mendapatkan cahaya, pola pertumbuhan musiman spesies, dan dekomposisi jaringan. Selama percobaan ini, temperatur rata-rata mingguan berkisar dari 40 derajat Fahrenheit pada musim dingin sampai kira-kira 70 derajat Fahrenheit pada musim panas. Suhu minimum mingguan terendah yang tercatat adalah 33 derajat Fahrenheit dan suhu maksimum mingguan tertinggi adalah 76 derajat Fahrenheit. Hasil yang diperoleh oleh Mitchell pada tahun 1956 menunjukkan bahwa pada kisaran suhu 55 derajat Fahrenheit hingga 85 derajat Fahrenheit, laju pertumbuhan individu anakan vegetatif diegras rotasi pendek relatif konstan, meskipun suhu optimum 60 derajat Fahrenheit. Analisis ini menunjukkan bahwa di wilayah ini selama musim dingin dan musim semi, fluktuasi mingguan dalam laju pertumbuhan diegras dan akibatnya total herba dikaitkan dengan fluktuasi kisaran cahaya dan suhu. Namun, selama musim panas dan awal musim gugur, ketika semanggi menjadi komponen dominan di padang rumput, fluktuasi mingguan dalam laju pertumbuhan spesies ini dikaitkan terutama dengan fluktuasi suhu. Penyimpanan maksimum dari tren suhu musiman hanya berkisar kurang lebih 5 derajat Fahrenheit selama seluruh percobaan. Analisis hubungan antara parameter W total tanaman dan faktor klimatologi menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dari radiasi P kurang dari 0,01 dan rentang suhu P kurang dari 0,05. Tidak ada hubungan yang signifikan diperoleh dalam faktor-faktor yang dianalisis. Untuk analisis rumput gandum untuk periode 16 Juni 1955 hingga 29 Desember 1955, ketika ini adalah spesies padang rumput yang dominan, efek positif yang serupa dicatat. Namun, untuk semanggi, hubungan antara radiasi atau rentang suhu dan parameter W untuk periode 5 Januari. Analisis ini menunjukkan bahwa di wilayah ini selama musim dingin dan musim semi, fluktuasi mingguan dalam laju pertumbuhan diegras dan akibatnya total herba dikaitkan dengan fluktuasi kisaran cahaya dan suhu. Namun, selama musim panas dan awal musim gugur, ketika semanggi menjadi komponen dominan di padang rumput, fluktuasi mingguan dalam laju pertumbuhan spesies ini dikaitkan terutama dengan fluktuasi suhu. Besarnya pengaruh radiasi dan suhu mingguan terhadap laju pertumbuhan dan fakta bahwa korelasi positif diperoleh menunjukkan bahwa dalam kondisi lapangan, laju pertumbuhan padang rumput cukup cepat merespon perubahan kondisi lingkungan. Kecepatan respon dalam kondisi lapangan mendukung pandangan yang dipegang oleh Mitchell dan Coles pada tahun 1955 bahwa laju dan pola pembentukan jaringan spesies padang rumput bergantung pada kondisi lingkungan saat ini, bukan sebelumnya. Dan untuk kesimpulannya, karena kesepakatan umum yang diperoleh antara hasil analisis padang rumput yang tumbuh di bawah kondisi lapangan dan pekerja lain
yang menggunakan teknik analisis pertumbuhan pada tanaman tunggal. Teknik yang digunakan di sini untuk menentukan secara kuantitatif sejauh mana musim dan jangka pendek perubahan cuaca mempengaruhi laju pertumbuhan padang rumput telah berhasil. Dipertimbangkan dalam hal ini, teknik ini melengkapi teknik analisis pertumbuhan yang keduanya merupakan metode yang relatif mudah untuk menentukan respon pertumbuhan terhadap perubahan kondisi iklim. Ini juga merupakan pelengkap untuk studi lingkungan terkendali dan akan memberikan bahan dasar untuk studi lebih intensif dalam kondisi terkendali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.